Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Di video kali ini kita akan melakukan troubleshooting EIGRP. Tujuannya adalah menemukan penyebab gagalnya koneksi dan memperbaiki koneksi. Akan kita bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah menemukan penyebab gagalnya routing. Yang kedua memeriksa neighbor tabel, dan yang ketiga memeriksa routing tabel. Untuk bagian pertama, uji koneksi antar N host. Kamu bisa menggunakan perintah ping atau menambahkan add simple PDU di paket tracer. Tambahkan simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Gagal. Dari PC 2 ke PC 3. Gagal. Dari PC 3 ke PC 1. Gagal. Dari PC 1 ke outset host juga gagal. Langkah berikutnya, uji koneksi dari R1 ke R2. Berhasil. Dari R2 ke R3 berhasil, dari R3 ke R1 berhasil. Berikutnya, dokumentasikan masalah yang muncul melalui pemeriksaan neighbor tabel dan routing tabel. Buka R1, ketik do show IP protocol, periksa di nomor autonomous system, di sini adalah 11, kemudian bandingkan dengan nomor autonomous system di R2. Perhatikan di sini nomornya adalah 1, jadi ada perbedaan nomor autonomous system. Kita periksa juga di R3. Nomor autonomous system di R3 adalah 1. Jadi yang salah adalah di R1. Buka notepad, kita dokumentasikan masalah. R1 nomor EIGRP seharusnya untuk skala metrik K10100 ini menggunakan skala default. Untuk K2 sama menggunakan default. K3 juga sama menggunakan skala default. Berikutnya periksa network yang di advertise. Di sini adalah 172.31.10 benar. Kemudian 173.31.40.224 benar, 172.31.40, 172.31.40.232 benar. Periksa di R2. Perhatikan di sini di R2 routing for network yang di advertise hanya ada 2. Seharusnya dia mengadvertise 3, yaitu 172.31.40.224 benar, 173.1.20 prefix 24 benar, yang ini belum. Catat di sini R2 alamat network yang di advertise tidak lengkap. Seharusnya 172.31.40.228 dengan prefix 30 juga harus di advertise. Periksa di R3. Untuk alamat yang di advertise di R3 antara lain 172.31.40.228 benar, 172.31.40.232 benar, 172.31.30 benar. Kemudian di sini automatic summarization enable. Ini speknya kita nonaktifkan saja. Kita bandingkan dengan R1 dia aktif atau tidak. Untuk R1 disable, untuk R2 juga disable. Jadi kita samakan saja. Untuk R3 kita buat disable. R3 kemudian nonaktifkan auto summarization. Jadi sejauh ini ada 3 masalah yang kita ketahui. Langkah berikutnya adalah perbaiki konfigurasi di masing-masing device ini. Mulai dari R1. Masalahnya adalah di nomor EIGRP seharusnya 11. show run, do show run. Router EIGRP sudah benar, cuma salah di nomor autonomous systemnya, maka isinya kita copy. Selanjutnya ketik no router EIGRP 11. Buat protokol routing EIGRP yang baru dengan mengetik router EIGRP 1. Paste network advertise ini. Ya, sudah benar. Untuk memeriksa ketikkan do show IP protocol. Sekarang namanya sudah benar. Untuk network yang di advertise juga sudah benar. Di bagian R2, hal yang perlu kita perbaiki adalah alamat network yang di advertise tidak lengkap. Seharusnya adalah ini.
Buka R2, ketik router EIGRP 1, tambahkan network yang di advertise dengan mengetikkan network, kemudian paste alamat yang tadi di prefix 30, berarti wildcard masknya adalah 0.0.0.3, enter. Ketik do show IP protocol. Perhatikan di sini sekarang sudah ada tambahan network yang di advertise adalah 172.140.228 dengan prefix 30. Untuk masalah yang ketiga di R3, solusinya adalah nonaktifkan auto summarization. Buka R3, ketik router EIGRP 1, ketik no auto summary, enter. Ketik do show IP protocol, statusnya sudah disable. Langkah berikutnya uji koneksi antar end-host dengan menambahkan add simple PDU PC 1 ke PC 2 berhasil, dari PC 2 ke PC 3 berhasil, dari PC 3 ke PC 1 berhasil. Langkah berikutnya uji koneksi dari end-host menuju outside house. Karena autonomous system nomor 1 ini untuk terhubung keluar melalui port R2, maka periksa konfigurasi di R2. Perhatikan untuk IP route di sini menggunakan default static dengan alamat yang digunakan untuk menuju keluar adalah 209.165.201.2. Kita periksa di bagian internet di ISP, kemudian S001 alamatnya adalah ini, alamatnya salah, harusnya titik 2. Ketik interface S001, kemudian diikuti dengan IP address 255.255.255.224, enter. Kemudian ketik exit, ketik IP route, gunakan default static, alamat yang dilalui adalah 209.165.201, gunakan IP dari R2 yaitu titik 1, enter. Ketik do show run, lihat IP route nya sekarang menjadi 0000000 melalui 209.165.201.1. Kita uji koneksi dari PC 1 menuju ke outside house, berhasil. Dari PC 2 ke outside house, berhasil. Dari PC 3 menuju outside house, berhasil. Jadi demikian materi kita kali ini tentang troubleshooting EIGRP. Goalnya adalah kita telah berhasil menemukan penyebab gagalnya koneksi di dalam autonomous system 1, yaitu yang pertama adalah perbedaan nomor autonomous system, yang kedua adalah network yang belum di-advertise, dan yang ketiga adalah feature auto summary yang diaktifkan. Kemudian penyebab gagalnya koneksi ke outside house adalah karena IP route yang belum di-set secara sempurna. Terima kasih.